lihat pemadam kebakaran. Dia menolong memadamkan api di kebakaran. Aku memadamkan anak-anak yang mungkin mainannya hilang, kebakar. Memadamkan orang-orang yang sekitar situ supaya hatinya bergembira lagi. Faktanya, berbagi tak melulu soal materi. Berbagi kebahagiaan dengan tawa dan juga keceriaan, nyatanya juga sama-sama memberikan makna dan juga manfaat. Kali ini bersama dengan pelaku-pelaku hiburan yang terus berusaha untuk berdampak bagi sesama dengan apa yang mereka miliki. Aku Badut Indonesia berawal dari sekumpulan seniman badut yang ingin berbuat lebih. Menghibur bukan hanya untuk mereka yang memang memanggilnya, tapi juga buat mereka yang tidak mampu memanggil mereka, yang sedang tak berdaya, atau juga yang sedang tak baik-baik saja. Dedi Delon yang menginisiasi, sudah menggeluti profesi ini lebih dari 45 tahun. Dalam hidupnya, Dedi pun melihat banyak luka. Di kawasan terdampak bencana misalnya, atau di rumah-rumah singgah dan panti asuhan, di rumah sakit, juga di sekitar. Faktanya, banyak anak-anak di sekeliling yang tak seleluasa anak lainnya untuk bisa mendapat hiburan, apalagi ilmu tambahan. Aku berpikir, yuk bikin satu gerakan, satu aksi kepedulian kita terhadap anak-anak Indonesia melalui baik bencana alam, baik ada kegiatan-kegiatan yang memang seperti ke rumah-rumah sakit, rumah singgah. Jadi badut faktanya tak hasilkan uang berlimpah. Namun, Dedi yakini berbagi tak melulu materi. Apa yang dipunya ingin dibagikannya, mulai ilmu hingga rasa bahagia. Meski untuk ini pun, ia dan seniman badut lainnya harus merogoh sendiri sakunya untuk ongkos misalnya. Itu nggak dapat protes dari istri? Ikhlas istri. Keikhlasan seorang istri. Jadi istri selalu mendukung, Pak? Kemana saya pergi, untuk anak-anak Indonesia ada ikhlas. Ini yang saya bilang. Kalau misalkan dia, saya tinggalin uang 10.000, 20.000, saya pergi untuk menghibur. Mungkin banyak yang pada bilang, ya bertahan berapa lama sih komunitas itu? Sok sial katanya. Bukan sosial, sok sial. Tapi saya jalanin sampai sekarang 5 tahun. Bukan sekedar hanya sosial, tapi kita memberikan memanusiakan para badut-badut dengan keahlian. Bekerja sejatinya untuk keluarga, meluangkan waktu dan dana yang dihasilkan untuk orang lain, faktanya tetap mendapat dukungan keluarganya. Sebenarnya sih agak-agak khawatir ya, karena kan bencana gempa kayak kemarin kan dia sempat di tempat yang zona merah. Jadi agak-agak gimana, cuma mikir lagi ya udah emang kegiatan di Aku Badut Indonesia itu kan lebih ke sosial, ke bencana alam, ke kanker, ya udah kita sebagai istri ya dukung-dukung aja. Karena mikirnya kan bukan dari kita dapat apanya gitu, tapi ya dari sisi lain kan ibadahnya, lebih ke amalnya aja sih. Tujuannya kan memang awalnya ABI terbentuk itu kan ingin membantu orang-orang yang kena bencana yang lebih sosial lah di lingkungan seperti itu. Dedi dan seniman badut di Aku Badut Indonesia berkomitmen setidaknya meluangkan waktu untuk sekitarnya, menghibur, berbagi tawa atau cerita, juga berbagi ilmu. Mulai dari sulap sederhana sampai ilmu lainnya sebisanya. Untuk modal anak-anak, bukan hanya modal bekerja, tapi juga modal untuk kembali berbagi ke lainnya. Setiap badut di sini punya ciri khasnya sendiri, dalam hal aksi dan pentas maupun dalam aksi berbaginya. Zaki Bahar misalnya, mantan santri ini jadikan latar pendidikannya untuk berbagi ilmu dan jadikan profesinya untuk berbagi ceria. Jadi, mengajar kaidah-kaidah dengan cara yang berbeda, Zaki mengistilahkannya.
ngajarin anak-anak tuh kayak kurang gimana gitu. Kalau di pelajaran formal gitu, misalkan di madrasah atau di sekolahan langsung, anak-anak tuh cenderung belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tuanya atau karena pengen dapat jajan ya gitu. Tapi kalau kayak hadir di acara ulang tahun, dia kan nggak niat belajar gitu. Dia niatnya hadir di acara ulang tahun, niatnya nonton badut gitu. Tapi kita kasih pelajaran di situ. Gitu. Jadi lebih masuk gitu. Jadi berdakwah atau bersiar itu nggak harus dengan kita menjadi ustadz naik ke podium atau naik ke panggung gitu, ceramah gini-gini, nggak harus. Dengan profesi apapun kita tetap bisa berdakwah gitu. Kita tetap bisa menularkan kebaikan. Tak dipungkiri, badut jadi profesi. Jadi salah satu wujud anggota komunitas ini mencari rezeki. Semuanya, yang terakhir, semuanya sekali lagi. 1, 2, 3. Rutin, mereka bersama-sama punya agenda ke suatu tempat untuk berbagi ceria. Inisiatif sendiri saja, dan tentunya biaya sendiri juga semuanya. Rutin, seniman-seniman ini pun berbagi di sekitarnya, dengan apapun yang mereka punya. Siapapun kita nyatanya tetap bisa berbuat baik, tak jadi halangan. Justru ini tentunya jadi bukti dan juga kekuatan bahwa siapa saja bisa berbagi kebaikan kalau kita ingin melakukannya. Maria Natasha, Eki Rizky, berbagi fakta baik.